Putar balik fakta, Andi Sinulinga malah tuduh Ahok bapak politik identitas. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Aktivis kolaborasi warga Jakarta atau KWJ, Andi Sinulinga, membantah sebuah pernyataan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Adalah Denny Siregar yang menyebut bahwa Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia. Gak usah cuci Anies dengan slogan tidak ingin terjebak di politik identitas, Pak. Jika konsisten dengan ucapan, mulailah dengan tidak memilih Anies sebagai capres nantinya. Dialah bapak politik identitas Indonesia, kata Denny Siregar. Sebelumnya, dia juga menyebut bahwa bapak politik identitas ini ada di DKI Jakarta. Bapak politik identitas itu ada di DKI, sekarang mau cuci tangan bersih-bersih. Bazar-bazarnya ramai sekali, percayalah. Seandainya dia nyapres nanti, bukti-bukti pilgub DKI yang kotor itu akan ramai di medsos kembali. Luka itu membekas dalam menyakiti kebinekaan kita yang sudah lama ada, katanya. Sedangkan aktivis kolaborasi warga Jakarta atau KWJ Andi Sinulinga menilai bahwa bapak politik identitas bukanlah Anies melainkan Ahok. Andi Sinulinga menilai bahwa Ahok lebih cocok disebut bapak politik identitas dibandingkan Anies berdasarkan rekam jejak keduanya. Selain itu menurutnya pendukung Ahok atau Ahoker terus-menerus mempolitisasi mayat. Coba saja periksa rekam jejaknya, periksa saja narasi-narasi mereka berdua, kata Andi Sinulinga. Periksa juga bagaimana Anda atau Ahoker yang terus-menerus mempolitisasi mayat, tapi liciknya Anda malah tuduhkan ke orang lain, katanya lagi. Lah apa salahnya mengungkit kembali spanduk yang menyerukan politisasi mayat? Siapa yang pertama kali menyebarkan spanduk itulah yang keterlaluan dan kurang ajar. Siapa yang punya ide itulah yang sebenarnya paling licik dan jahat. Memilih pemimpin tapi kok harus main paksa pakai neraka dan tidak mensolatkan. Ini sih sudah barbar. Sebenarnya saya sudah tahu dari dulu bahwa tim, relawan ataupun pendukung Anies sedang berusaha keras untuk cuci bersih kelicikan kemarin dan air cuciannya mau dilempar kembali ke Ahok. Sungguh parah kalau Anies sampai jadi presiden. Menggunakan mayat saja sungguh licik. Apalagi sekarang mau cuci bersih. Kotor sekali cara mainnya. Benar-benar gak tahu malu. Jakarta hancur dibelah oleh kelompok ini. Kalau Anies jadi presiden, bayangkan sendiri Indonesia bakal jadi gimana. Politik SARA adalah politik yang paling kejam dan tidak beradab di dunia. Sekarang malah mau salahkan Ahok, sudah hampir 5 tahun tapi masih belum bisa move on dan salahkan Ahok. Gak usah pencitraan basi salahkan Ahok. Lihat saja siapa yang serukan memilih pemimpin harus seiman. Dan ancaman mereka serta tidak mensolatkan jenazah. Muka tembok boy, yang mulai duluan itu yang licik. Sudahlah tidak amanah jadi pemimpin, giliran ada pemimpin non-muslim difitnah macam-macam oleh pendukungnya supaya menang. Lihat tuh, rumah terjangkau hanya terbangun berapa banyak? Lihatlah banjir, apa yang sudah dilakukan sampai detik ini? Lihatlah Formula E, berapa banyak anggaran tak jelas digelontorkan terus. Bahkan katanya ada tambahan 90 miliar rupiah untuk komitmen fee. Lihatlah uang rakyat, banyak dipakai untuk kelebihan bayar sejumlah proyek. Apakah pemimpin ini bisa disebut amanah? Jangan pikir dengan menyalahkan Ahok dan pendukungnya, maka udah Anies bisa bersih. Justru ini semakin menjijikan dan bikin banyak orang mau muntah. Sudahlah licik, malah salahkan orang lain. Ini double licik. Coba kalau Ahok mau nyapres, saya yakin politik identitas akan mencapai puncaknya. Dan tentu saja pelakunya tidak jauh-jauh dari kelompok sebelumnya yang memainkan isu ini di Pilkada DKI. Kadrun bakal keluar dari sarangnya secara masif. Masih mau ngelak? Pret. Tidak bisa dipungkiri bahwa Anies menang karena dukungan dari kelompok intoleran. Berawal dari ucapan Ahok lalu di demo berjilid-jilid, muncul spanduk provokatif politisasi mayat. Lalu seruan haram memilih pemimpin kafir. Itu fakta dan sekarang kita tidak akan tinggal diam soal ini. Apalagi begitu jijiknya mereka mau mencuci bersih noda licik tersebut. Ini harus terus diingatkan agar masyarakat tidak lupa bahwa ada pemimpin yang sepertinya memanfaatkan keuntungan ini demi mencapai ambisi pribadinya. Jangan berpikir dengan mengoleksi banyak penghargaan membuat kita terenyuh. No way. Semua itu cuma kamuflase. Bagaimana menurut Anda? Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Anies dan bunuh diri politik Surya Paloh, ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Bursa pencalonan presiden untuk pemilu 2024 kian memanas.
Pada penutupan Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta pada Jumat 17 Juni 2022, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengumumkan 3 nama calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ketiga nama yang disudul partainya itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Para cebong pun termehek-mehek berat. Pasalnya, pertama ada nama Anies di situ, reaksi yang wajar sebab bangsa ini masih waras. Sekalipun setiap partai politik punya mekanisme tersendiri untuk menentukan calon presiden mereka, kadang saya berpikir kok bisa ada spesies intoleran macam begini ini yang hidup di NKRI dan diusung oleh parpol yang katanya nasionalis sejati itu. Kadang-kadang saya merasa geli sendiri. Ya jelas saja ini keputusan bunuh diri politik paling fatal dalam sejarah berdirinya Partai Nasdem. Akibat mengikuti tren yang justru merugikan kredibilitas partai dan menghancurkan karir, serta reputasi politik Surya Paloh yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini. Kedua, ada juga nama Ganjar di situ. Fakta mencatat Ganjar adalah PDI Perjuangan, tegak lurus pada partai. Soal penunjukan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar sudah legowo. Itu adalah murni kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati. Sulit melihat Ganjar keluar PDIP dan menerima pinangan dari Partai Nasdem menjadi Capres 2024. Ganjar Pranowo tidak akan punya nyali untuk cabut dari PDIP meski namanya masuk dalam calon presiden 2024 yang diusung oleh Nasdem. Keputusan Nasdem menyundul nama Ganjar adalah sinyal sederhana. Mereka kepepet pelaku utama di balik layar dengan segala macam cara untuk membesarkan Nasdem. Ketiga, ada nama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Fakta juga mencatat, beliau adalah Panglima TNI aktif. Penunjukan secara sepihak oleh Nasdem berpotensi mengganggu konsentrasinya sebagai Panglima TNI yang tugasnya sangat berat untuk menjaga NKRI, termasuk namun tak terbatas menangani konflik di Papua. Ya begitulah kura-kura, wajar bagi Nasdem latah sebab Nasdem adalah partai kecil yang belum memenuhi persyaratan presidential threshold. Nasdem hanya punya modal 10,26% kursi di DPR RI. Itulah sebabnya untuk membesarkan nama partai mereka harus pasang muka tembok menyundul nama capres yang menguntungkan kepentingan politik mereka. Itulah dampak nyata sosiologis politis. Besarnya nama figur menjadi suatu pilihan. Politik tidak mengenal lawan dan kawan. Politik itu murni kepentingan kelompok, apapun manuver Nasdem.